Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kursus sekalian, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kajian-kajian kami. Alhamdulillah, kali ini kita ditemani dengan Ustadz Rahmat Yulianto untuk kajian kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Mas Suhud. Alhamdulillah. Kali ini kita akan kajian tentang Lailatul Qadar. Nah, nanti kita akan kupas secara dari sudut pandang sisi lain mungkin Ustadz ya, tentang Lailatul Qadar gitu. Bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk mencapai Lailatul Qadar itu, dan apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Nah, nanti kita akan kupas bersama Ustadz Rahmat Yulianto. Oke teman-teman, sekilas tentang Ustadz Rahmat Yulianto. Beliau adalah pembina pesantren mahasiswa FOSI. Beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, kita kali ini akan berbincang-bincang kepada beliau. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai kajian kali ini. Monggo Ustadz, kajiannya kami akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apa ini? Guruji ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian di channel Guruji ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Mas Suhud, sore hari ini kita akan mengkaji salah satu di antara sekian banyak perspektif kita memahami tentang bagaimana kaum muslimin menjemput malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ya. Terlebih dahulu sesungguhnya yang harus kita dudukkan di dalam momentum berpuasa itu adalah, salah satunya adalah yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan diri. Nah itu dulu. Jadi sehingga nyaris sebuah kontrol atau pengendalian diri itu akan melahirkan berbagai banyak amal-amal soleh nantinya. Nah, sebagaimana Allah firmankan misalnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ya, bahwasanya salah satu capaian puasa adalah karakteristik orang-orang yang bertakwa, kan begitu ya. Nah, di dalam memahami makna takwa itu dijelaskan di ayat itu, di ayat 134 itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi salah satu karakter dari orang yang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak di dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua adalah mereka mampu untuk menahan amarahnya gitu ya, memberikan maaf gitu atas sesuatu yang menyakiti dirinya ya. Dan tentunya mereka menjadi orang-orang yang banyak beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal ini yang mestinya harus kita dudukkan dulu di awal, bahwasannya inti daripada puasa ini adalah pengendalian diri itu. Gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Bahwasanya tidaklah sempurna keimanan seseorang ya, selama dia gagal untuk menundukkan hawa nafsunya ya, gitu. Maka hawa nafsu ini harus bertekuk lutut lima ji'tu bi, terhadap apa-apa yang telah Rasulullah bawa, yaitu agama ini. Nah, di dalam memahami dan memotret bagaimana sunnah Rasulullah Muhammad SAW di asrul awakhir min Ramadan, jadi 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, tentunya satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha patut kita kemukakan di dalam kesempatan kali ini, di mana diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, bahwasanya Aisyah telah meriwayatkan sebuah hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi bagaimana kan Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah
wa ahya lailah wa iqadhu ahla. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasannya memotret bagaimana Nabi di 10 hari akhir bulan suci Ramadan adalah yang pertama, Rasulullah melakukan apa? Satu, ya, yang beliau lakukan adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyr syadda mizarah. Beliau mengencangkan ikat kain sarungnya. Ini sebuah simbolisme bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tuntas masalah dirinya, masalah pribadi beliau. Jadi nafsu-nafsu yang berkaitan dengan pribadi beliau sebagai manusia tentunya sudah beliau selesaikan dengan simbolitas syadda mi'zarah, dengan mengencangkan ikat kain sarungnya. Maka ini adalah sebuah awalan, ya, sebuah simbol bahwasanya Rasulullah sudah tuntas masalah diri beliau. Berarti awal yang harus dilakukan agar kita bisa mencapai yang namanya Lailatul Qadar itu adalah harus tuntas dulu dalam diri ini. Betul. Problem-problem dalam Yeah. istilahnya pikuk yang kita alami, Yeah. baru kita beranjak menuju ke sana gitu. Baik, ya, jadi selama manusia itu gagal untuk mengendalikan diri itu, maka tamu agung yang bernama Lailatul Qadar itu tidak akan mau untuk menghampiri seorang hamba itu. Maka selama masih ada ego di dalam dirinya, nafsu yang belum berhasil dia taklukkan selama 20 hari menjalani ibadah puasa itu, maka sungguh dia mustahil Lailatul Qadar itu akan turun kepada seorang hamba itu. Maka itu syarat mutlak. Makanya Nabi memberikan sebuah simbolisme sebagaimana yang diisyaratkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam hadis riwayat Muslim ini, bahwasanya Nabi adalah syadda mi'zarah, mengencangkan ikat kain sarungnya. Jadi simbolitas nafsunya itu digambarkan dengan kain sarung itu. Beliau menjauhi istri-istrinya. Kenikmatan duniawi sudah beliau tinggalkan. Jadi itu yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua, Mas Uhud, yang kedua adalah dikatakan oleh Aisyah bahwasanya menggambarkan potret 10 hari terakhir Rasulullah adalah dengan wa ahya lailah, dengan menghidupkan malam-malamnya. Maka kemudian banyak di dalam hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu kemudian menghidupkan malam-malam beliau dengan qiyamul lail, ya, dengan memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak memohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita doa yang maksur yang kemudian Nabi contohkan untuk menjemput Lailatul Qadar, yang selama ini mafhum manusia kaum muslimin fahami bahwasanya Rasulullah banyak memohon maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Rasulullah memperbanyak memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kenapa? Nanti akan kita kaji setelah kita tuntaskan pembahasan hadis ini. Jadi kenapa kok kemudian Rasulullah banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sesungguhnya yang kesalahan yang mungkin memiliki potensi untuk salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua. Jadi beliau menghidupkan malam-malamnya di masjid. Beliau pergi i'tikaf di masjid, kemudian beliau banyak melakukan ibadah, ya, di dalam masjid itu sampai dengan Syawal itu menjelang. Nah, itu yang kedua yang dipotret oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terhadap perilaku Nabi di asrul awakhir min Ramadan. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis itu adalah wa aiqadhu ahla. Bagaimana Nabi, ya, kemudian setelah yang pertama tadi dengan mengikat kencang kain sarungnya, sebuah simbolitas, ya, beliau sudah tuntas masalah dirinya, ya, nafsu dirinya sudah berhasil beliau ikat, ya. Kemudian yang kedua wa ahya lailah tadi, menghidupkan malamnya, adalah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala juga sudah tuntas beliau lakukan dengan memperbanyak ibadah itu tadi. Jadi hablum minallahnya selesai, dan kemudian urusannya dengan diri, ya, pribadi dengan nafsunya, mengekang hawa nafsunya juga sudah selesai di dua yang pertama. Kemudian yang terakhir wa aiqadhu ahla. Kemudian inilah sisi kemanusiaan, ya, sisi muamalah Rasulullah dengan orang lain di luar dirinya, ya. Di dalam konteks ini memang ahla disebut oleh Aisyah adalah anggota keluarganya Nabi. Jadi para istri-istrinya Nabi kemudian dibuatkan kemah-kemah di sekitar Masjid Nabawi itu, dan kemudian mereka banyak diajak oleh Rasulullah untuk beriktikaf bersama, memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 asrul awakhir yang dilakukan oleh Nabi fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Nah,
Kalau saya biasanya kalau kita kan apa ya, simbol mengencangkan ikat pinggang biasanya kan kalau kita tanda kali lapar, lapar karena puasa itu sehingga dikencangkan supaya tidak tidak memorot celananya, simbol kelaparan kalau kita levelnya masih di situ. Kemudian biasanya kalau 10 hari terakhir itu kalau itikaf itu masjid penuh sekali, penuh. Tapi di awal-awal memang tidak penuh lah kira-kira. Lebih penuh ketika menjelang ke hari 20 mungkin ya, malam ke 20 baru penuh. Nah kemudian bagaimana Zat? Ditambah sekarang ini kan corona, jadi kayaknya masjid tidak sepenuh Ramadan sebelumnya. Kita bisakah untuk menata diri ini untuk mencapai namanya Lailatul Qadar? Baik. Nah, jadi begini. Jadi kalau kita memotret perjalanan misalnya para ulama salafus sholih ya, radhiyallahu anhum, ketika mereka dikatakan di dalam misalnya kitabnya Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di situ dikutip di dalam bab tentang bagaimana di dalam bulan puasa ya. Jadi Ibnu Rajab itu mengabarkan bahwasanya para orang-orang generasi salafus soleh itu meskipun bulan itu ada 12, tetapi yang melekat di dalam hati mereka dan angan-angan mereka itu adalah hanya Ramadan. Oke, makanya di situ Ibnu Rajab menyertakan perkataan para ulama salaf itu, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Jadi mereka itu selama 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah bergaung dalam benak mereka bahwasanya mereka meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di bulan suci Ramadan, untuk menjumpai berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, untuk kalangan awam biasanya itu lebih banyak mengambil sebuah hadis Nabi ya gitu yang bernada doa, yang ini masih kontroversi sih memang gitu. Tetapi ini sebuah doa yang baik yang disampaikan dalam hadis itu bahwasanya Allahumma bahwasanya kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ya gitu. Allahumma barik lana fi sya'bana ya wa rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan kan gitu. Itu masih 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, tetapi para ulama salaf itu sudah 6 bulan sebelumnya itu sudah bergaung doa itu. 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Nah, gitu. Itu doa itu kan bergemanya ketika Ramadan saja. Itu. Tahu ramainya di masjid. Lah ini bedanya kita dengan mereka. Kalau para ulama itu tidak hanya meng-countdown. Yang kita lakukan kan sekarang meng-countdown. Semuanya lagi sibuk bikin sebuah leaflet yang kemudian menghitung Ramadan 100 hari lagi, Ramadan 50 hari lagi, Ramadan. Tapi hanya menghitung kadang-kadang kita terlena dengan hitungan itu. Tetapi sesungguhnya persiapannya tidak ada. Makanya kata Ibnu Athaillah dikatakan di dalam Al-Hikam itu al-imdad bihasabil istidad. Yang namanya perolehan itu akan berbanding lurus dengan kadar kesiapan. Kalau kita cuma hanya menghitung saja Ramadan itu datang tanpa melakukan penambahan aktivitas puasa, membaca Quran, melakukan amal-amal solih, sedekah kita akan pasti akan terkejut, mengalami culture shock kayak bahasanya. Jadi kita akan kaget secara budaya. Karena biasanya kita nggak pernah puasa, kemudian ketika kita dipaksa untuk puasa sebulan penuh. Kita nggak pernah sedekah, kemudian ketika bulan puasa setiap malam ketika kita tarawih kotak infak itu selalu jalan di depan kita. Akhirnya kita akan memiliki culture shock kalau kita boleh meminjam istilah di dunia psikologi ya, bahwasanya manusia itu kan kaget secara budaya, kulturnya kok beda ya, karena dia tidak mempersiapkan itu. Maka lihatlah Rasulullah SAW ketika Ramadan itu sudah masuk, apa yang dilakukan oleh beliau. Dikatakan di dalam banyak hadis bahwasanya sodakoh beliau karihin mursalat, seperti angin yang berhembus kencang. Artinya apa? Rasulullah itu habis-habisan justru tidak di 10 akhir bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan masuk beliau justru di situ adalah puncak daripada seluruh sodakoh yang beliau lakukan. Panjang persiapan mestinya. Panjang. Oleh karena itu hasil yang didapatkan nanti akan maksimal. Siap untuk menerima. Lah gitu. Jadi banyak kemudian dari kita hanya mempersiapkan itu ketika hendak masuk ke 10 akhir. Padahal Rasulullah kalau kita potret sunnah-sunnah beliau sudah habis-habisan di 20 hari pertama bulan suci Ramadan.
Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Hanya kemudian berbondong-bondong memenuhi masjid untuk iktikaf sampai lupa kemudian melakukan hal-hal yang lebih urgent, ya, gitu. Lebih urgent untuk dilakukan. Misalnya apa? Orang semuanya bisa iktikaf karena apa? Karena ATM-nya masih penuh. THR baru diberikan. Gembira-gembiranya. Loh, dia iktikaf ya bebas-bebas aja. Karena jatah yang digunakan untuk slot yang digunakan untuk pulang kampung, untuk muter-muter, rekreasi masih ada. Nah, sekarang kita lihat para marbot masjid, tukang becak, para pemulung, orang-orang itu apa? Kita mah enak mikir iktikaf, tetapi mereka untuk makan esok hari aja mereka sulit. Apalagi mereka membayangkan harus pulang ke kampungnya, anak istrinya menunggu baju baru. Ini adalah sebuah hal yang sangat egosentris. Di balik banyak manusia yang membutuhkan uluran tangan kita, tetangga kita, marbot masjid di sekitar kita, fakir miskin yang ada di sekitar kita, tetapi semua manusia lebih sibuk memburu malam Lailatul Qadar di masjid dengan mengabaikan konteks sosial masyarakat yang harus diayomi. Nah, disinilah kemudian memang bagus iktikaf itu disunahkan, tetapi coba potret. Ibarat Rasulullah SAW itu, kenapa beliau bisa full iktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan di masjid, ya? Karena apa? Karena ATM itu kalau digesek tuh udah nol saldonya. Sudah dibagi semua ya? Sudah dibagi habis. Jadi tanggung jawab sosialnya udah selesai. Kalau kita ATM-nya masih ada, penuh, iya pantas bisa iktikaf, kita bisa enak tenang di masjid kan gitu. Tetapi Rasulullah sudah habis. Apa yang beliau miliki sudah terdistribusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kenapa kemudian iktikaf beliau itu dipenuhi dengan doa yang masyhur hari ini kita ketahui, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, maafkan aku ini, karena sesungguhnya engkau mencintai kemaafan dan engkau mau pemberi maaf. Rasulullah hanya begitu. Ibarat orang sekolah itu hanya tinggal nunggu rapotnya, karena amalnya udah selesai, belajarnya, ujiannya udah selesai. Jadi yang dia tunggu tinggal rapotnya aja. Lah, dia berdoa banyak Rasulullah SAW itu untuk memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan amal saya yang banyak itu tidak kau terima karena kecacatan-kecacatan, ketidakikhlasan dan sebagainya. Nah, itu yang mestinya menjadi evaluasi dan juga muhasabah bagi kita semuanya. Berarti kalau hari ini kita masih menganggap bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya bisa ditemui oleh orang yang ada di masjid, maka salah besar kita. Tidak semua orang yang ada beriktikaf di masjid saat itu ketika malam itu datang, maka kemudian dia bisa mendapatkan kemuliaan malam itu. Ketika dia mengabaikan yang sosialnya. Jadi setahu saya kayaknya yang amalan sebelumnya itu jarang terekspos kali ya. Mungkin lebih ke sunnah yang terlupakan. Baik. Jadi kita terfokus ketika yang bergemanya ketika 10 hari terakhir itu. Oleh karena itu, jangan-jangan itu amal yang kita bumbui dengan nafsu. Itu. sorry. Jadi itulah Mas Suhud ya. Jadi justru kalau kita ingin bersodakohlah di awal-awal. Jadi kalau kita hendak membaca Al-Quran, maka khatamkan dia di awal-awal sebelum 10 akhir Ramadan itu datang. Jika engkau ingin melakukan berbagai macam amal soleh, maka tunaikan itu sebelumnya. Sehingga ketika 10 hari terakhir engkau tinggal memohon ampun, barangkali ada kesalahan, ketidakikhlasan, riya dari amal-amal ibadah kita, itu bisa kita istighfari di 10 hari terakhir. Dan kemudian kita tinggal orang yang hanya nunggu rapot saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Idul Fitri kita wisuda itu itu benar-benar orang yang mengangkat trofi kemenangan, bukan orang yang hanya bereforia, tetapi dia menjadi orang yang dikalahkan justru di dalam bulan suci itu. Jadi penekanannya ketika 10 hari pertama beliau menghabiskan dengan sedekah itu, sedekah di awal, kemudian 10 hari terakhir memintakan ampun tentang amal-amal sebelumnya, kemudian di akhir kita wisudakan. Kita wisuda dengan Idul Fitri itu ya. Jadi untuk mendapatkan malam kemuliaan yang begitu agung ini memang tidak hanya didapatkan ketika kita menggenjot hanya ibadah kita di 10 hari terakhir, tapi sesungguhnya itu sebagai sebuah
perjalanan panjang dari rangkaian amaliyah kita sesungguhnya di hari-hari sebelum 10 hari terakhir itu datang. Jadi oleh karena itu sebuah muhasabah bagi kita bahwasanya kalau kita hari ini orang yang hanya memburu malam Lailatul Qadar dengan ibadah, meningkatkan ibadah hanya di hadapan Allah, dengan meninggalkan dimensi sosial masyarakat kita yang mungkin banyak membutuhkan, apalagi di musim-musim COVID-19 saat ini, akan banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita kaum muslimin tentunya. Iya, ya. Sedekah di awal gitu. Baik, jadi suatu ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu diriwayatkan bahwasanya seorang lelaki ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi bahwasanya ayun nasi ahabbu ilallahi ta'ala, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ahabbun nas ilallahi taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian orang itu bertanya pertanyaan yang selanjutnya, ya, gitu. Ayul a'mali ahabbu ilallah, apa amal yang kemudian paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah perkataan yang sangat panjang, ya. Jadi beliau mengatakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang siapa dia yang sururum tudkhiluhu ala muslim, orang yang mencangkokkan kebahagiaan itu di dalam hati orang-orang muslim yang lain. Maka sisi kemanusiaan inilah yang kemudian harus kita bangun, mencangkokkan. Kalau kita bahagia dengan memiliki baju baru, maka harus ada orang muslim yang juga memiliki baju baru. Nah, harus merasakan kegembiraan yang sama sebagaimana kita. Itu yang pertama kata Nabi, itu amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah autakshifu anhu, ya. Jadi bagaimana kita mengentas apa takshifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan yang ada pada manusia yang lain. Maka siapa saja yang nanti ketika mau berlebaran dia mengalami kesulitan, maka bantu dia. Maka itulah ahabul a'mal, amal yang paling dicintai di hadapan Allah. Yang kedua, yang ketiga, ya, autaqdi anhu dainan. Yang ketiga adalah bagaimana kamu memberikan lunasnya hutang-hutang mereka. Jadi kalau mereka ada yang punya hutang, kamu punya uang, maka lunasi. Bantu untuk mengentas hutang mereka itu. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian. Maka itu yang ketiga, itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah antatrudu, ya, anhu ju'an, dan engkau mengentas rasa lapar pada perut manusia yang lain. Maka berikanlah makan kepada mereka. Maka keempat hal ini kalau dilakukan oleh seorang muslim, apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam penghujung hadisnya, maka Nabi mengatakan itu ahabbu ilayya, itu benar-benar lebih aku cintai daripada apa? An a'takifa fi hadal masjid syahron. Dibandingkan dengan apa? Dengan orang itu beribadah sebulan penuh di masjidku ini, kata Nabi. Beriktikaf selama sebulan penuh di masjidku ini. Kalau dia kemudian ada tetangganya, ada orang-orang di sekitar dirinya yang kemudian berhutang, lapar, membutuhkan, terlilit dalam kesulitan, kemudian mengalami ketidakgembiraan, maka dia punya tugas untuk mengentas itu. Kalau dia tidak mengentas itu, maka iktikafnya itu tidak lebih baik daripada keempat hal yang sudah disampaikan oleh Nabi. Maka hari ini sebuah muhasabah bagi kita semuanya. Jadi untuk pergi ke masjid itu harus tengok kanan kiri. Apakah ada orang yang kemudian dari keempat golongan ini, orang yang kemudian gak gembira, kesulitan, punya hutang, dan yang terakhir adalah mereka orang yang terlilit oleh rasa laparnya. Maka tunaikan itu, maka iktikaf Anda akan memiliki kesempurnaan di hadapan Allah, dan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan Allah akan mengungkap siapa sesungguhnya, peran apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu. Kita akan mendapatkan ilham itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Sud. Oke, saya terima kasih banyak atas kajiannya, pencerahannya di hari ini. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan dan amin, amin. Sehingga kami bisa mendengarkan kajian-kajian jenengan lagi di episode-episode selanjutnya di channel Guruji ini. Baik,
sobat-sobat sekalian, alhamdulillah kita selesai di penghujung acara untuk kajian bersama Ustaz Rahman Yulianto. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat dan jaga kesehatan.